Perkenalkan, nama saya Andika Junior Nursita Lumanturuan dengan NPM 2315061050. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai penyelesaian solusi dari sebuah permasalahan menggunakan 4 pendekatan teknik AI. Yang dimana pada menurut referensi buku yang akan kita gunakan yaitu adalah Intelligence and Modern Approach yang menyediakan 4 pendekatan teknik AI yang mencakup search, reasoning, planning, dan learning. Nah, eh, harusnya dikatakan membuat program Python dengan memilih salah satu algoritma pada searching, reasoning, atau planning. Program yang dibuat dapat disesuaikan dengan pencarian solusi pada masalah yang terkait pada buku atau menyelesaikan masalah sederhana yang ada di sekitar. Jadi di sini saya membuat sebuah program penyelesaian sebuah kasus solusi yang dimana judulnya adalah penerapan algoritma menggunakan algoritma depth first search untuk penjadwalan urutan aktivitas harian berdasarkan ketergantungan tugas. Teknik yang digunakan adalah searching dan algoritma yang digunakan adalah DFS. Algoritma yang akan mencari metode pencarian pada struktur graf yang menelusuri simpul atau tugas sedalam mungkin sebelum kembali ke awal. Langsung saja kita akan lihat bagaimana cara kerjanya di kode program. Nah, di sini saya sudah membuat kode program menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini adalah metode searching untuk mencari sebuah ketergantungan tugas. Maksudnya tugas yang valid yang memang harus dikerjakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara per baris untuk penjelasan kodenya. Di sini ada representasi eh, ketergantungan tugasnya. Kita membuat sebagai sebuah graph. Nah, kita akan membuat variabel yang bernama task graph yang berisi A, B, C, D, E. Masing-masingnya memiliki kegiatan yang berbeda seperti sarapan, belajar, tugas, dan lainnya. Nah, kemudian ini adalah definisi tugas-tugas dan urutan ketergantungannya sebagai graf. Jadi, urutannya itu harus dimulai dari paling atas dulu, yaitu A, sarapan. Nah, kemudian di sini ya juga ada deklarasi untuk visit, visited, task order, dan invalid. Ini digunakan untuk ketika tugas sudah selesai, ketika tugas sudah dicek, task order ini hasil urutan tugas, dan invalid ini menandai jika ada tugas yang invalid atau tidak sesuai siklus persyaratan. Nah, kemudian di sini ada definisi dengan DFS dengan menggunakan parameter task untuk membuat fungsi DFS-nya, algoritma depth first search-nya untuk menelusuri urutan tugas. Nah, kemudian global is invalid jika eh, prasyaratnya invalid, maka kita bisa untuk mengubah variabelnya dalam fungsi. Karena jika tidak diubah, maka yang terjadi adalah pesan error yang dimana tugas tidak sedang terjadi atau prasyarat tidak ditemukan.
Nah, jika eh, sudah benar, maka dia akan di return dan lanjut ke sebuah kondisi. Di mana jika tugas belum diselesaikan. Nah, di sini ada perulangan for untuk prasyarat di mana di pada task graph-nya yang dimana jika prasyarat prasyaratnya tidak memenuhi syarat untuk task graph-nya, maka prasyaratnya tidak ditemukan atau invalid. Itu adalah invalid move dari program ini. Begitu juga untuk selanjutnya seperti task order, visiting, dan visited. Itu untuk eh, menandai bahwa tugas sudah selesai, sudah ditambahkan keurutan dan sebagainya. Nah, kemudian ada perulangan lagi, for task in task grab itu untuk menjalankan sebuah perulangan untuk mengecek setiap algoritma DFS-nya di setiap task. Nah, kemudian di sini adalah untuk menyimpan nama-nama eh, dari kode tugas yang diberikan, task dict atau dictionary. Nah, kemudian di sini adalah pengecekan invalid tidaknya. Jika tidak invalid, maka urutan harian berarti valid. Jika tidak, maka ada masalah pada urutan aktivitas harian. Jadi sebenarnya DFS ini akan mencari eh, satu persatu dari variabel yang sudah ditentukan. Kemudian jika ada yang tidak valid, maka dia akan gagal. Nah, jika berhasil, dia akan mencari sampai akhir sebelum dia hmm, kembali ke awal. Mungkin kita bisa langsung jalankan programnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa programnya berhasil, urutannya valid, yang dimana sesuai dengan eh, graf yang sudah kita tentukan, yang dimana yang pertama itu adalah istirahat, dua mengisi absen, tiga mengerjakan tugas, empat belajar, lima sarapan. Itu adalah eh, tugas yang sesuai urutan yang dibaca dengan metode searching dengan algoritma DFS. Nah, bagaimana jika invalid? Kita akan mencoba. Jika C, kita ganti X. Nah, X tidak pernah ada dalam sebuah variabel atau tidak pernah dideklarasikan. Jadi, hasilnya seharusnya invalid dalam programnya ketika dijalankan. Kita coba jalankan. Punten tidak valid karena ada masalah di atas. Yang dimana masalahnya itu kita mendeklarasikan eh, graf yang tidak ada pernah dideklarasikan. Jadi dia mencetak semua pesan error. Yang pertama persyarat persyarat untuk untuk tugas C tidak ditemukan karena memang dari awal tidak pernah dideklarasikan. Yang kemudian
terjadi siklus tugas C sedang dikunjungi ulang. Nah, jadi karena ada error, maka sistem algoritma DFS-nya itu akan terus mengunjungi bagian yang errornya, di mana yang error adalah bagian C. Jadi dia akan mengunjungi eh, graf C untuk mengecek apakah sistemnya, kodenya sudah benar atau graf tugasnya sudah benar atau masih belum. Nah, kemudian ada juga pesan error yaitu urutan tugas tidak valid karena masalah di atas. Semua ini adalah pesan error dari eh, pengecekan invaliditasnya pada kode program. Seperti itu. Baik, sekian kiranya yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi penyelesaian solusi pada sistem pada penjadwalan urutan aktivitas harian berdasarkan ketergantungan tugas menggunakan teknik AI yaitu searching dengan algoritma depth first searching. Saya rasa cukup. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.